Usaha event organizer atau sering disebut dengan I.O. merupakan salah satu jenis usaha jasa yang bisa dilakukan setiap orang tanpa mengenal batasan usia ataupun pekerjaan. Cakupan acara atau event yang bisa dilakukan sangat luas dan beragam, mulai dari acara sederhana 17-an, ulang tahun, pernikahan, hingga konser ataupun pameran skala internasional. Rentang usia pelaku event organizer ini pun juga beragam, mulai dari tim kepanitiaan anak SMA, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, hingga wira swasta yang berminat pada kegiatan tersebut. Apabila sahabat tertarik memulai usaha, ikuti penjelasan sebagai berikut. Menjadi I.O. berarti kita bertanggung jawab mengorganisir dan mengeksekusi jalannya suatu kegiatan. Entah itu kegiatan yang kita rancang sendiri, ataupun kegiatan yang ditugaskan oleh orang lain atau perusahaan lain. Menjadi I.O. itu berarti kita bertanggung jawab atas semua hal di belakang layar yang meliputi antara lain menyusun dan mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan untuk suatu event, menentukan dan memastikan ketersediaan perlengkapan yang dibutuhkan, memastikan lokasi kegiatan yang dapat dan layak digunakan, memastikan dukungan SDM yang cukup, memastikan akomodasi, transportasi, dan konsumsi untuk panitia serta pengunjung dapat terpenuhi. Berikut ini penjelasan yang bisa dipraktekkan apabila ingin memulai atau menggeluti usaha I.O. sebagai basis utama untuk kegiatan ke depan kita. Yang pertama, menambah pengalaman. Apabila sahabat dan rekan-rekan semuanya belum pernah menangani satu event, kita bisa bergabung dengan kepanitiaan acara, apakah itu yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar sekolah, kampus, atau bergabung dengan I.O. yang sudah berdiri lebih dulu, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara kerja dan apa saja yang perlu dikerjakan. Biasanya satu kepanitiaan akan terbagi ke dalam beberapa kelompok atau seksi. Misalkan seksi acara, seksi perlengkapan, publikasi, keamanan, atau konsumsi. Sebaiknya kita mencoba bekerja di seluruh seksi yang ada, supaya pemahaman kita terhadap pekerjaan ini akan semakin bertambah. Setelah kita merasa cukup pengalaman tersebut, tahapan berikutnya adalah mulai membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang kita percaya dalam menjalankan usaha event organizer. Berikutnya, ya kita harus juga menjalin kerjasama dengan vendor-vendor yang bisa dipercaya dan sudah terbukti kualitas pekerjaannya. Beberapa jenis vendor yang krusial seperti vendor penyediaan panggung, sound system, lighting, dekorasi, dan penyedia alat-alat seperti genset, AC portable, proyektor beserta layar, dan sebagainya. Langkah berikutnya, promosikan lewat pertemanan dan keluarga. Untuk mulai mempromosikan usaha kita, langkah awal adalah lingkungan terdekat terlebih dahulu. Misalnya teman-teman kita atau anggota keluarga kita. Hal ini dikarenakan pengelolaan event ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, membutuhkan kredibilitas jika ingin mengerjakan event yang berskala besar. Sehingga memulai dari orang-orang yang terdekat dan menjadikan lebih mudah dipercaya dan secara perlahan menambah pengalaman kita. Pada tahapan ini, sebenarnya bisa saja kita bergerak sendirian atau berdua
atau dalam jumlah orang terbatas, dan sisa pekerjaan lainnya bisa dilimpahkan kepada vendor yang sudah kita percaya kualitasnya. Selanjutnya kita juga perlu memikirkan mengenai modal yang diperlukan untuk mendanai suatu event. Modal merupakan salah satu hal yang krusial di dalam memulai usaha event organizer. Ada beberapa metode permodalan yang bisa kita pertimbangkan pada saat akan menjalankan event. Pertama, modal sendiri, kemudian donasi, mencari sponsor, atau gabungan dari ketiganya. Untuk jenis event tertentu, misalnya turnamen game, kontes musik, atau turnamen olahraga, pendapatan juga bisa kita dapatkan dari uang pendaftaran yang dikenakan kepada para partisipan atau dari penjualan tiket masuk. Meskipun sebaiknya kita tidak semata-mata bergantung pada hal ini. Mengapa uang pendaftaran atau tiket masuk bukan merupakan salah satu alternatif pendanaan yang baik untuk satu event? Karena resikonya terlalu tinggi dan sebagus apapun promosi yang kita lakukan, kita tidak bisa memperkirakan berapa pendapatan yang akan kita terima melalui kedua jenis modal tersebut. Sebaiknya pendapatan dari pendaftaran ataupun tiket masuk kita kategorikan sebagai keuntungan atau sebagai reserve money apabila ternyata pada saat pelaksanaan kegiatan ada biaya-biaya yang tidak terduga. Sementara itu untuk modal sendiri, yang dimaksud bukan serta-merta uang yang dikeluarkan dari uang kita sendiri, bukan. Apabila EO kita ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan oleh suatu organisasi atau institusi ataupun perusahaan, maka dana yang mereka keluarkan untuk membayar kita termasuk ke dalam kategori ini. Kita bisa memilih donasi sebagai satu alternatif yang aman untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, yang biasanya berasal dari individu atau institusi yang ingin membantu acara tersebut terselenggara. Selanjutnya, bagaimana terkait dengan konsep kita atau konsep orang lain? Cara memulai usaha EO yang sukses dan berhasil ke depan, pilihannya apakah kita akan memulai dengan menawarkan konsep milik kita sendiri atau menawarkan jasa pengelolaan satu event pada mereka yang sudah memiliki konsep. Jika memilih konsep kita sendiri, maka kita perlu memiliki jiwa kreatif dan visioner. Biasanya akan lebih sulit mencari sponsor apabila ide event kita terlalu umum atau kurang greget. Dalam hal ini, kita juga harus memikirkan apakah konsep event yang akan kita tawarkan tersebut dapat menarik perhatian dari partisipan ataupun pengunjung. Perlu diingat bahwa sponsor juga tidak akan mau mendanai suatu acara yang mereka anggap tidak diminati oleh pengunjung, karena dana yang mereka keluarkan akan sia-sia. Metode kedua adalah menawarkan jasa pelaksanaan atau pengelolaan satu event atas konsep yang dimiliki oleh orang lain atau perusahaan. Namun demikian, biasanya dalam kasus perusahaan, pendanaan akan diurus oleh mereka dan kita tidak perlu mencari sponsor. Bicara masalah sponsor, biasanya perusahaan akan membantu pendanaan atau penyediaan perlengkapan atau hal lain yang kita butuhkan. Namun kita harus membantu mempromosikan produk ataupun layanan mereka, baik dalam bentuk pemasakan logo di media publikasi, menyediakan booth pada saat acara digelar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perlu diingat bahwa kita perlu memiliki portofolio event. Setiap event yang kita kerjakan sebaiknya didokumentasikan dengan baik, supaya bisa kita jadikan portofolio saat menawarkan jasa kita kepada calon klien. Di era digital saat ini,
hal ini semakin mudah dilakukan. Karena semakin banyak media yang bisa kita gunakan untuk menampilkan portofolio. Misalkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau melalui website. Namun demikian, sebaiknya kita juga menyiapkan portofolio konvensional menggunakan media cetak yang biasanya digabungkan dengan profil usaha kita. IO merupakan jenis usaha yang banyak diminati dan perlu diketahui memiliki persaingan yang sangat ketat. Karenanya kita perlu memperhatikan langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebelum mulai terjun ke dalam usaha ini, sehingga nantinya akan mengurangi resiko kegagalan pada saat menjalankannya. Semoga cara memulai usaha IO yang kami berikan ini dapat membantu sahabat semuanya yang berminat mendirikan dan mengembangkan usaha tersebut, sehingga kita dapat berkembang dengan sukses ke depannya. Bisnis travel wisata cukup menjanjikan. Semakin tinggi kesibukan seseorang, tujuan wisata menjadi hal yang dibutuhkan untuk penyegaran kembali. Bahkan traveling sudah menjadi tren gaya hidup para milenial. Mungkin kita tidak mengira bahwa bisnis travel merupakan usaha yang dapat dimulai dengan modal usaha yang kecil. Dan memulainya pun hanya memerlukan ketekunan dan kemampuan lobby, serta pandai melihat peluang. Bagi kita yang tinggal di negara yang banyak memiliki destinasi wisata, berbisnis travel sangat menjanjikan. Untuk memulai, kita tidak perlu menyiapkan berbagai hal yang bersifat administratif, serta tidak perlu finansial yang berlebih. Kemauan yang didukung kemampuan adalah hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Inilah beberapa langkah yang bisa kita siapkan untuk memulai bisnis travel. Yang pertama, sebelum memulai berbisnis di jasa travel, kita harus menentukan jenis travel apa yang akan kita lakukan. Apakah tiket pesawat terbang, tiket bus, atau kereta api, sewa kendaraan atau mobil berikut supirnya, pengurusan visa dan paspor, pemesanan kamar hotel, homestay atau villa, perjalanan ke destinasi pariwisata, dan lain-lain. Jika kita sudah memilih, maka kita akan fokus dengan pilihan tersebut dan akan lebih mudah untuk mempelajari hal-hal yang diperlukan. Yang kedua, buatlah profil usaha. Setelah menentukan jenis usaha travel, buatlah profil usaha dengan baik. Tunjukkan keunggulan yang meyakinkan calon pengguna jasa kita. Kredibilitas bisnis kita dipengaruhi oleh profesionalitas pada profil yang sudah kita buat. Lengkapi profil usaha kita dengan foto yang bagus atau animasi bergerak yang menarik perhatian. Profil ini sebagai alat jual untuk dapat menawarkan jasa kita. Semakin menarik gambar, semakin besar kemungkinan mendapatkan peluang pengguna jasa. Yang ketiga, petakan lokasi wisata yang jadi target kita. Jika kita memilih berbisnis jasa travel wisata, tunjukkan pemetaan tujuan wisata yang akan ditawarkan. Setiap daerah mempunyai tujuan wisata, bisa berupa wisata alam atau wisata buatan, seperti taman rekreasi atau taman hiburan,
Selain itu juga bisa wisata sejarah dan wisata kuliner. Lakukan pemetaan dengan potensi wisata yang terletak di sekitar kota tempat tinggal kita. Usahakan jarak antara tempat wisata tidak lebih dari 200 km. Karena ini sangat berpengaruh dengan biaya dan paket yang akan kita buat nantinya. Selain itu, kita juga harus mempunyai database dari setiap tempat wisata tersebut. Data yang menyangkut kontak person dari pengelola tempat wisata, harga tiket, surat menyurat, dan berbagai biaya yang mungkin dikeluarkan dalam sebuah perjalanan wisata. Yang keempat, buatlah nama travel yang mudah diingat. Selanjutnya, membuat nama atau brand dari travel kita sangat kita perlukan. Buatlah brand yang mudah diingat, mudah didengar, dan mudah dilihat. Hal ini penting agar brand bisnis travel yang kita buat mudah dikenali dan dihafal oleh orang. Jangan membuat nama yang terlalu sulit untuk diingat, karena semakin nama itu mudah diingat dan gampang diterima oleh banyak orang, akan membantu strategi pemasaran yang akan kita lakukan. Yang kelima, jangan lupa daftarkan nama brand dan logo bisnis dari travel kita untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HK. Saat ini banyak jasa yang bisa membantu dan biayanya juga relatif murah. Sehingga apabila sewaktu-waktu ada yang menggunakan nama atau logo kita bisa menggugatnya. Karena kita yang menciptakan pertama kali. Yang keenam, buatlah paket untuk menarik minat. Setelah menyusun apa yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini, buatlah paket yang bisa menjadi pilihan calon konsumen. Bagaimanapun juga, memberikan banyak alternatif bagi konsumen akan lebih menarik bagi mereka, karena mereka memiliki pilihan dan punya pertimbangan yang bisa diambil. Paket tersebut bisa berubah jumlah hari, di mana mungkin lama atau banyak hari yang dipilih, harganya bisa mungkin lebih murah. Paket juga bisa berubah beberapa tujuan yang diambil sekaligus, sehingga akan mendapatkan potongan harga. Bisa juga jumlah pemesanan untuk beberapa orang tentu akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketujuh, siapkan peralatan pemasaran. Untuk dapat menjalankan bisnis travel yang dirintis, kita perlu menyiapkan tools untuk menawarkan kepada calon konsumen. Pertama, tentu adalah kartu nama. Buatlah kartu nama, business cards, sebagai salah satu alat pemasaran kita. Alat pemasaran yang kedua adalah akun media sosial. Buatlah akun media sosial untuk bisnis travel kita. Sebagai pelengkap, cobalah membuat blog agar memudahkan calon konsumen menemukan dan mengetahui secara menyeluruh jasa dan paket-paket yang kita tawarkan melalui mesin pencari di internet. Maksimalkan manfaat media sosial sebagai sarana promosi kita. Berikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pengguna jasa kita dengan menggunakan media sosial. Kesempatan untuk menjaga konsumen di luar daerah juga akan semakin besar. Kemudian yang kedelapan, perluas kerjasama bisnis. Selanjutnya, lakukan kerjasama dengan banyak pihak yang berhubungan dengan bisnis travel kita, seperti jasa transportasi, pemerintah daerah, pengelola tempat wisata, dan rumah makan, dan lain-lain. Masih banyak rekanan yang harus kita ajak berkolaborasi dengan sistem komisi atau kerjasama yang saling menguntungkan. Adanya kerjasama akan sangat membantu dalam hal menjalankan bisnis ini. Untuk bisnis wisata, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan travel yang ada di luar kota. Karena sangat berpeluang, mereka juga akan mencari mitra apabila tujuan paket wisata ada di daerah kita. Kesembilan,
Perkenalkan usaha kita kepada teman dan kerabat dekat. Cobalah meminta bantuan mereka bila ada kebutuhan untuk wisata, sehingga kita akan jadi yang pertama dihubungi. Pemasaran melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut terbukti dari berbagai penelitian itu sangat manjur. Tunjukkan bahwa kita sudah mempunyai kesiapan yang baik untuk memulai bisnis ini. Buatlah mereka yakin bahwa bisnis kita sudah siap melayani konsumen. Jangan sampai mereka ragu untuk merekomendasikannya. Ke-10, jadikan bisnis kita secara online. Di era digital saat ini, segalanya semakin mudah untuk dilakukan, sehingga membuat bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan kehidupan yang sangat dinamis dan padatnya pekerjaan serta aktivitas, membuat banyak orang terkadang kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal lain di luar pekerjaannya. Oleh karena itu, dengan mengembangkan platform digital, akan memudahkan pelanggan menggunakan dan memanfaatkan layanan yang kita sediakan. Selanjutnya yang ke-11, berikan pelayanan yang terbaik. Sangat dianjurkan memberikan layanan terbaik untuk konsumen kita. Ibaratnya konsumen adalah raja. Dokumentasikan setiap aktivitas dan mintalah kesan dan pesan dari konsumen atas perjalanan yang kita sediakan. Segeralah menyelesaikan sebuah persoalan yang dialami konsumen atas jasa yang kita berikan apabila terjadi hal yang kurang memuaskan, karena pelayanan menjadi penentu kepuasan konsumen. Kemudian yang ke-12, terhubung dengan konsumen. Mintalah kepada konsumen agar berkenan terhubung dengan media sosial kita. Hal ini sangat menentukan eksistensi usaha travel yang kita dirikan. Selanjutnya juga jangan lupa upload dan memberikan ucapan terima kasih atas perjalanan wisata yang telah memilih travel kita. Dengan membagikan pesan yang kita kirim, maka peluang untuk mendapatkan konsumen yang lain dan konsumen selanjutnya akan semakin terbuka. Yang terakhir, yang ke-13 adalah membuat izin usaha. Apabila usaha travel kita berangsur-angsur berkembang dengan baik dan membesar, jangan lupa untuk mempersiapkan mendaftarkan usaha kita secara resmi. Jangan sampai usaha yang kita perjuangkan dan kita rintis ini nantinya akan bermasalah dengan hukum yang ada di tanah air. Demikian para sahabat, ikuti langkah-langkah di atas, semoga bisa berhasil dan sukses. Apabila Anda seorang desainer grafis yang sudah berpengalaman dan berkeinginan kuat untuk berbisnis sendiri, tidak tergantung pada orang lain, maka ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Jasa desain grafis bidangnya sangat luas. Desainer grafis mungkin memilih untuk melakukan spesialisasi dalam satu layanan atau keterampilan tertentu untuk memulai. Secara umum, jenis layanan desain grafis yang tersedia di industri ini antara lain: yang pertama, branding. Desain grafis untuk merek dan pengembangan merek, misalkan desain logo, skema warna, dan lain-lain. Yang kedua, desain cetak. Ini biasanya relevan untuk majalah, surat kabar, publikasi, atau leaflet cetak yang lain. Yang ketiga, iklan. Pemasaran dan jasa desain grafis terkait periklanan. Yang keempat, pengemasan. Grafik untuk kemasan fisik dan label produk. Yang kelima, grafik gerak. Pembuatan video, animasi, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, grafik situs web. Gambar dan desain untuk pengembangan web dan seluler. Salah satu alasan memulai bisnis ini karena layanan ini sangat diminati, terutama terkait dengan jenis bisnis lain yang membutuhkan pembuatan desain grafis. Dengan keterampilan dan rencana pemasaran yang tepat,
pekerjaan dan prospek bisnis desain grafis sangat promis. Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat bisnis sendiri di bidang desain grafis ini? Yang pertama, tentukan tujuan bisnis Anda. Meskipun mungkin tidak memiliki jawaban yang sempurna saat baru memulai, tidak ada kata terlalu dini untuk mulai memikirkan hal-hal berikut ini. Jenis layanan apa yang ingin Anda tawarkan? Kemudian, apakah Anda akan mendirikan agensi kecil dengan toko sederhana atau mengembangkan sebagai perusahaan dengan banyak karyawan? Selanjutnya, berapa banyak pelanggan dan klien yang nantinya akan kita harapkan? Kemudian, jenis model bisnis apa yang ingin kita lakukan untuk kesuksesan jangka panjang? Semakin spesifik kita menguraikan tujuan ini, akan semakin baik. Selain itu, sebaiknya tetapkan timeline untuk menentukan setiap langkah persiapan yang harus kita lakukan. Untuk itu, temukan mentor yang berpengalaman yang dapat memeriksa dan melakukan evaluasi kembali tujuan Anda untuk menjalankan bisnis ini selama beberapa bulan. Kemudian yang kedua, pastikan memiliki alat dan keterampilan yang dibutuhkan. Desainer grafis yang berasal dari latar belakang karir yang mapan tentu sudah memiliki banyak sumber daya, peralatan, serta keunggulan. Sumber yang sangat dibutuhkan seorang desainer grafis diantaranya tentunya adalah laptop yang mumpuni dengan jumlah memori dan pemrosesan yang tepat, hard drive eksternal untuk menyimpan dan membuat cadangan file, software desain seperti Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Camtasia, Photoshop, dan masih banyak lagi. Printer yang berfungsi untuk menangani produk fisik, cetak biru, ataupun file cetak juga perlu dimiliki. Selanjutnya adalah materi pemasaran dan perlengkapan kantor lainnya. Selain itu, kita juga harus melakukan evaluasi keterampilan yang kita miliki. Jika kita sudah memiliki pengetahuan yang kuat cara memasarkan bisnis desain seperti ini, itu akan membantu menghemat uang dan waktu. Namun jangan takut untuk berinvestasi pada keterampilan yang kita butuhkan untuk mendorong bisnis kita ini bisa berkembang dengan cepat. Kemudian yang ketiga, lakukanlah penelitian kompetitif. Desain grafis adalah industri yang kompetitif. Banyak desainer berbakat di bidang ini. Ada juga perusahaan mapan dan cakap yang bekerja dengan klien besar secara konsisten. Dalam hal ini penting untuk tidak berkecil hati ketika kita mulai menyadari atau menemukan betapa banyak penyedia layanan desain grafis yang sudah eksis. Sebagai pemilik bisnis baru, Anda akan mulai mencari target pasar dan melayani klien yang sesuai dengan keahlian kita. Saat Anda mulai melakukan riset kompetitif dalam bisnis desain grafis, temukan jawaban pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana tarif pesaing? Berapa tarif rata-rata desain grafis di daerah Anda? Apa kesamaan yang dimiliki bisnis desain grafis yang paling sukses? Kebutuhan apa yang dapat diselesaikan oleh perusahaan yang sudah eksis? Karakteristik apa yang membedakan Anda dari bisnis serupa? Jawaban yang ditemukan akan membuka cakrawala kita bagaimana kita bisa membuat perbedaan dengan para pesaing. Selanjutnya yang keempat, buatlah daftar klien yang potensial. Jika kita berasal dari latar belakang freelance, kemungkinan kita sudah memiliki daftar klien. Ketika Anda beralih ke bisnis desain grafis secara penuh waktu, pastikan berkomunikasi dengan klien yang sudah kita kenal untuk mengetahui perubahan apa yang mereka harapkan. Ini akan bermanfaat untuk mengumpulkan daftar klien potensial dan mengisinya dengan usaha baru kita. Kita dapat menggunakan jaringan platform profesional untuk terhubung dengan klien atau dapat menyebarkan situs web bisnis baru kita. Kemudian yang kelima,
membangun anggaran dan pendanaan untuk bisnis desain grafis yang akan kita dirikan. Anda mungkin perlu mengajukan pinjaman modal atau menggunakan uang pribadi untuk memenuhi permodalan atau pendanaan ini. Jika tidak memiliki aset tunai untuk diinvestasikan, Anda harus terlebih dahulu menjelajahi opsi luar untuk mendapatkan pendanaan. Tetapkan jumlah dana yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis di jalur yang benar. Biaya memulai bisnis desain grafis diantaranya adalah pengadaan hardware dan software, sewa kantor. Akan sangat beruntung apabila kita bisa gunakan rumah sendiri, kemudian membayar asisten dan karyawan. Selanjutnya biaya pemasaran. Biaya pemasaran misalnya mengembangkan rencana pemasaran, membangun situs web perusahaan, maupun biaya administrasi lainnya. Dan jangan lupa pendidikan tambahan, pelatihan dan kursus, baik itu untuk Anda sendiri maupun mungkin untuk asisten atau karyawan kita. Saat Anda merencanakan anggaran jangka panjang, pertimbangkan pendapatan yang masuk dari proyek yang kita peroleh. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, dan calon investor atau pemberi kredit sangat mungkin ingin mengetahui jawabannya. Selanjutnya, yang keenam, dapatkan legalitas bisnis. Jika usaha desain grafis kita sudah mulai berkembang, jangan lupa dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum bisnis yang ada sangat berpengaruh terhadap usaha desain grafis yang kita miliki, mulai dari masalah akuntansi, masalah pajak, hingga bagaimana hubungannya dengan karyawan. Anda juga harus siap mengajukan dokumen hukum yang diperlukan untuk menjalankan bisnis secara legal dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, tetapkan struktur harga secara layak. Salah satu pertanyaan yang pasti timbul dari pelanggan baru adalah berapa Anda mengenakan biaya untuk satu layanan tertentu. Sebagai bisnis formal, kita harus selalu siap untuk memberikan jawaban standar harga berdasarkan struktur harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pelanggan berharap untuk diperlakukan dengan adil dan memiliki transparansi dalam hal jumlah biaya yang harus mereka keluarkan untuk suatu layanan yang kita berikan pada mereka. Kemudian yang kedelapan, buatlah ruang kerja yang baik. Jika terbiasa bekerja di rumah sebagai desainer grafis freelance, kita mungkin sudah memiliki ruangan yang sesuai. Namun saat kita memasuki bisnis yang sebenarnya, tentunya kita perlu memikirkan lebih detail untuk memastikan produktivitas dan alur kerja yang efisien dan efektif. Contohnya, apakah Anda membutuhkan ruangan tambahan untuk karyawan baru? Berapa banyak yang dibutuhkan? Di mana kita akan menyimpan peralatan untuk menyelesaikan proyek? Apakah area kerja sudah bebas dari gangguan dan kebisingan? Apakah kita memerlukan ruang pribadi untuk bertemu dengan klien? Pertanyaan-pertanyaan itu perlu kita ajukan supaya kita mendapatkan satu jawaban dan satu kondisi yang akan mendukung jalannya bisnis kita. Meskipun beberapa pertanyaan ini mungkin tidak berlaku saat pertama kali memulai bisnis, pastikan untuk memperhitungkan pertumbuhan bisnis saat ini dan merencanakannya cara menggunakan ruangan untuk masa depan. Selanjutnya yang kesembilan, setelah secara resmi memulai bisnis, sebarkan berita dan mulailah mencari relasi serta membangun jaringan. Menyebarkan berita tentang bisnis adalah tanggung jawab utama di masa-masa awal. Jika ada forum profesional di lingkungan kita, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjadi anggota. Jika Anda memiliki koneksi di komunitas bisnis lokal, bagikan tautan ke situs web atau portofolio baru dari bisnis Anda. Kemudian yang ke-10, pasarkan bisnis desain grafis Anda. Sebagai pemilik bisnis baru, Anda harus meluangkan waktu untuk mencari peluang dan strategi memasarkan layanan, produk, dan jasa kita. Awalnya, sebarluaskan brand produk kita kepada para kerabat dan sahabat. Desain grafis adalah bidang yang sangat visual. Oleh sebab itu, materi pemasaran juga harus atraktif
sehingga mudah dan cepat dapat dijadikan sebagai tool untuk dikomunikasikan melalui tampilan, nuansa, serta gaya perusahaan Anda. Berikutnya, setelah bisnis Anda berkembang, jangkaulah audiens baru dengan penguatan terhadap situs web yang ramah pengguna, platform media sosial, sistem pemasaran email, maupun materi cetak. Silakan para sahabat yang tertarik untuk mencobanya. Semoga mendapatkan sukses yang berlimpah.